embel gedes lah, nonsen. Kalau Bahar bin Smith ini mau menegakkan agama, menegakkan NKRI, tidak. Sahabat Indonesia, kita harus mempunyai kesepakatan bahwa Bahar bin Smith ini hanya pion, hanya proksi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan dalam melawan pemerintah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, breaking news. Hari ini saya menyampaikan Opini Rudy dalam bentuk breaking news untuk mensyukuri karena provokator ujaran kebencian yang bernama Bahar bin Smith akhirnya ditahan oleh Polda Jawa Barat. Ini angin segar. Sahabat Indonesia, setelah melakukan pemeriksaan selama lebih dari 8 jam, kemudian polisi akhirnya memutuskan untuk menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dan ditahan. Nah, kenapa ditahan? Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ini sudah lazim ditahan. Jadi sekarang tugas dari polisi maupun negara adalah menghalau orang-orang yang sok mau membela provokator ujaran kebencian seperti Bahar bin Smith. Negara tidak boleh kalah. Akhir-akhir ini memang kasus intoleransi di Indonesia marak sekali karena menurut saya ada keraguan-raguan dari aparat keamanan negara maupun pemimpin negara untuk menyikapi secara tegas kasus-kasus intoleransi maupun radikalisme. Negara tegas dalam kasus yang berbau terorisme, tapi kita harus tahu bahwa terorisme itu akar masalahnya adalah sikap intoleransi. Ini harusnya dari awal untuk mencegah hilirnya yaitu terorisme, hulunya harus dirapikan dulu yaitu intoleransi. Jadi menurut saya ini angin segar bagi siapapun yang melakukan provokasi ujaran kebencian, melawan negara, melawan pemerintah, melawan pejabat negara, itu harus ditindak dengan tegas gitu loh. Ada pembeda yang jelas antara mengkritisi dengan memberikan hujatan dan memprovokasi ujaran kebencian. Saya sebagai social influencer, sebagai pengamat sosial politik juga sering mengkritisi. Tapi mengkritisi itu ujungnya adalah kita memberikan saran atau solusi. Kalau menghujat pokoknya pemerintah salah, yang benar saya itu juga tidak benar. Apalagi diucapkan dengan kata-kata yang kasar, menghasut, menghina, memperolok-olok pejabat negara. Jangan dilakukan. Jadi menurut saya Polda Jabar sudah melakukan tugasnya dengan baik. Minimal ini menutupi blunder yang dilakukan oleh petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar yang datang sowan ke Bahar bin Smith beberapa hari yang lalu. Jadi ketegasan aparat negara ini wajib kita dukung. Dan sekarang tugasnya pemerintah harus tegas, aparat keamanan harus tegas. Kalau ada provokasi di media sosial, di media massa dari orang-orang pendukung Bahar bin Smith, ini harus disikat juga. Sahabat Indonesia, kita harus mempunyai kesepakatan bahwa Bahar bin Smith ini hanya pion, hanya proksi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan kegaduhan dalam melawan pemerintah. Ini proksi dia, pion sebetulnya. Karena tidak ada orang yang berani bersuara keras
setelah Rizik Syihab ditahan. Begitu Bahar bin Smith keluar, nah ini dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu, dibiayai mereka. Kita jangan naif lah, seolah-olah Bahar bin Smith berani, hebat, pret lah. Bahar bin Smith seperti sekarang ini karena ada supporting, ada sponsor, merasa terlindungi oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini pemerintah dan negara harus membuktikan bahwa pemerintah tidak boleh kalah lagi dengan orang-orang seperti Bahar bin Smith maupun sponsor yang di belakangnya. Jadi belgedes lah, nonsen kalau Bahar bin Smith ini mau menegakkan agama, menegakkan NKRI. Tidak. Mereka ini hanya proksi dan jargonnya lucu. Mereka tiba-tiba bicara tentang mencintai NKRI, mencintai Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini hanya alat framing seolah-olah mereka sangat mencintai NKRI. Pada dasarnya mereka hanya menciptakan kegaduhan. Mereka itu hanya memikirkan bagaimana kekuasaan bisa diambil oleh kelompok-kelompok intoleran. Kemudian yang paling penting adalah simpati publik didapat oleh mereka bahwa mereka itu NKRI loh, nyanyi Indonesia Raya, Pancasila, NKRI. Seperti yang dilakukan oleh Bahar bin Smith. Seolah-olah mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, mencintai TNI, mencintai Polri. Nggak begitu caranya. Kalau mencintai TNI, mencintai Polri, mencintai Indonesia harus dengan cara yang benar. Jadi saya menduga keras kelompok-kelompok ini adalah sedang memainkan peran seolah-olah mereka itu mencintai NKRI, seolah-olah mereka sangat Indonesiawi, gitu, mencintai Indonesia. Ini pembohongan, pembohongan yang terstruktur, sistematis dan masif. Dan mereka sedang menggiring framing seolah TNI Polri otoriter. Seolah-olah TNI Polri disusupi komunis, pemerintah lembek. Seperti itu. Mereka akan menjadi penyelamat bangsa. Itu jargon-jargon yang sudah kita patahkan. Harus kita suarakan bersama bahwa orang-orang seperti Bahar bin Smith ini hanya proksi dan framing yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Negara tidak boleh kalah. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah. Presiden Jokowi harus lebih tegas lagi. Jangan loyo menghadapi kelompok-kelompok intoleran seperti Bahar bin Smith dan kelompok-kelompok yang lain. Tidak boleh kita empati, kemudian nggak enak, kemudian takut kriminalisasi ulama, pendakwah agama. Mereka tidak mengajarkan agama dengan baik. Bagaimana mengajarkan kebaikan dalam agama kalau mereka melakukan ujaran-ujaran kebencian? Begitu mudah mengkafir-kafirkan orang, kemudian mencaci maki, diberikan panggung. Dan proses cuci otak ini sedang berlangsung. Coba lihat dalam video yang beberapa hari yang lalu. Ada pendukungnya Bahar bin Smith nangis-nangis, kemudian wah kayak orang tidak masuk akal pada saat Bahar bin Smith mau pergi ke Bandung malam Senin kalau tidak salah. Mereka memuja-muja seolah Bahar bin Smith ini adalah malaikat atau nabi aja. Padahal kelakuannya dia seperti apa? Coba lihat. Pada waktu dia memukuli orang, entah itu santri, entah itu tukang ojek, entah itu siapapun. Bagaimana dia diperlakukan bak raja, lagi makan di jacuzzi. Jadi kehidupan mereka sangat kontras dengan apa yang mereka narasikan di publik. Artinya adalah bahwa orang-orang ini sedang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengacaukan Indonesia. Dan sudah tepat negara harus tegas. Dan selanjutnya negara harus memberantas pendukung-pendukungnya ini. Mereka melempem kok. Percaya sama saya. Rizik Syihab dulu gembar-gembornya seperti apa. Kalau ditangkap akan terjadi revolusi. Revolusi apa? Pret. Buktinya mereka mingkem. Munarman ditangkap, diam.
Jadi pemerintah harus belajar tegas. Jangan lagi memberikan ruang sekecil apapun terhadap kelompok-kelompok intoleran, radikalis seperti FPI. Sahabat Indonesia, di sisi lain saya memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme dari Majelis Ulama Indonesia yang mendukung dan menyetujui penahanan Bahar bin Smith. Ini angin segar. MUI harus menunjukkan marwahnya bahwa MUI ini menyelamatkan Islam dari orang-orang seperti Bahar bin Smith, Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena apa? Agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kemudian mereka mencuci otak rakyat yang bodoh, masyarakat yang otaknya itu nggak nyampe, pendidikannya rendah, dicuci otak sehingga mereka mempunyai pemahaman dan mengkultus individukan para provokator-provokator ini di luar nalar akal sehat. Ini yang harus kita lawan. Jadi terima kasih kepada BPET. BPET itu Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia. Ini harus kita berikan apresiasi karena inline dengan tugas negara, tugas saya juga, tugas kita semua untuk menjaga Indonesia. Sekali lagi, selamat kepada Polda Jawa Barat yang sudah mempunyai keberanian, ketegasan untuk menersangkakan provokator ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong Bahar bin Smith. Yang kedua, langsung ada keberanian untuk menahan. Ini angin segar. Yang ketiga, jangan berikan ruang pada kelompok-kelompok pendukungnya Bahar bin Smith yang masih diprovokasi oleh bohir-bohirnya untuk memprotes, kemudian menyerang polisi dan sebagainya. Ini TNI, Polri harus solid memberantas mereka-mereka ini. Yang pertama, dibina mereka kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa, binasakan. Itu saja, demi Indonesia yang lebih baik. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya, breaking news terkait dengan penahanan Bahar bin Smith. Ini angin segar dan kita mendukung pemerintah, mendukung Polri, mendukung TNI untuk menjaga Indonesia dari toksik-toksik orang-orang seperti Bahar bin Smith, kemudian Yahya Waloni, atau mungkin Felix Xiao, atau siapapun lah yang mengacaukan kehidupan bernegara kita. Terima kasih. Salam hormat saya kepada keluarga Anda. Saya mendoakan Anda semua selalu sehat. Dan saya sarankan jangan pernah lupa menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKP.